sebelum memulai pembelajaran, silakan kita kelas pimpin doanya sebelum memulai pembelajaran. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa, mulai. Semoga pembelajaran kita pada ya silakan masuk. Kenapa terlambat? Tiduran dong. Tiduran ya. Udah jam berapa nih? Udah lewat 7. Enggak, 5 menit, Pak. Gimana teman-teman? Ulang. Apakah Ananda siapa namanya? Purnama, Pak. Apakah si Purnama boleh bergabung bersama Anda? Tidak, Pak. Boleh Pak. Boleh. Tunggu sama. Baiklah, karena kita baru saja mulai pelajaran kan, dan juga pada berpuasa, jadi harus dimaklumi lah. Baik, silakan Purnama duduk di bangkunya dan besok tidak boleh lama lagi. Baik, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berawal berjalan dengan baik atau lancar dari awal sampai nanti di akhir. Amin. Baik, ada yang tidak hadir? Baik, kalau itu Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Pertama, Alhuda Mukhtar. Hadir, Pak. Asmidana Murah. Angri Sylvia Fadil. Jamaluddin Effendi Furqon. Beri Anugrah. Dina. Suci Rahmawati. Diftana Mujalla. Purnama Abdullah. Rehan Deringga. Naila Nazifa. Wanda Hamidah. Si Aulia Iman Sepawari. Datang, Pak. Sakit Bang, Pak. Kemarin kalau nggak datang ya. Nggak pernah di sini. Enggak, Pak. Udah. Di sini kan kita. Gimana caranya? Main PUBG, Pak. Sehat ya, Pak? Nanti kau ke mana, Pak? Cari cuan. Buat apa? Enggak ya. Dikit deh ceweknya sudah. Semoga ada yang didoakan. Semoga ada rumah lah yang datang kepada si Anda ya. Dia bisa bergabung lagi di sini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan dulu rapikan tempat duduknya, bikin 2 dosa. 2 dosa lah. Depan lah. Ada nampak ini orang kawan. Ada nih. Apa sih? Dia canggih ya. Badannya sama aja. Bagus kok ya. Mana jadi sih bikin guru? Nanti ambil apa? Kau lihat? Mari, Pak. Oh iya. Pak ada hantu Pak. Baiklah, Pak. Iya,
wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, pertama yang pertama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bersama-sama berkumpul ke sekolah yang kita cintai ini di ruangan kelas berapa nih? Kelas B. Dengan semangat baru. Semangat di pagi-pagi hari ini. Ada puasa semuanya? Pak, jangan puasa, Pak. Bagi yang puasa, Dia nggak puasa, Pak. Jangan Puasa, Pak. baik, salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwasiat Baik, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, di minggu lalu kita sudah belajar apa saja? Ada yang masih ingat? Hardware, software, dan firmware. Sistem komputer, berarti Asmida masih ingat. Jangan siang ini masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu. Apa itu sistem komputer? Kamu ingat? Komponen komputer, Pak. Komponen komputer. Terus apa lagi? Adalah Saya, Pak. proses. Ya silakan. Sistem yang ada di komputer, Pak. Sistem yang ada di komputer. Iya. Pengertian secara itunya, secara keseluruhan apa? Sistem komputer. Oh, Adalah proses. aturan-aturan yang ada di dalam komputer. Apa aja ada di sistem komputer kemarin? Itu, Pak, input dan output, Pak, yang ada sistem itu, Pak. Itu di dalam Hardware. adalah hardware. Kan ada juga perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat keras itu kemarin ada perangkat apa saja? Input, Ada input, output, proses, penyimpanan dan berarti lainnya. Nah, ada yang masih ingat apa yang termasuk ke berarti masukan kemarin atau input? Ada kemarin keyboard kan? Keyboard apa lagi? Mouse. Apa lagi? Speaker, mikrofon, itu. scanner kan? Ya. Terus scan reader. Kemudian apa yang termasuk ke perangkat proses? Proses yang Prosesor. inti dari komputer, CPU, apa bacaannya? Kemudian di perangkat output, speaker yang kemarin, speaker, kemudian monitor, apa lagi? Monitor. Kalau untuk penyimpanan, apa itu? Kemudian apa lagi? Ada flash disk kemarin kan? Ada CD, ada DVD. Itu dia pembelajaran kita di minggu lalu. Hebat semua anak DVD ini ya. Baik, kita dari Baik, di pembelajaran kita pada pagi ini adalah mengenai basis bilangan dan konversi bilangan. Nah, tujuan Anda pelajaran ini nantinya, Anda semuanya bisa mengetahui atau memahami apa itu tentang basis bilangan. Kemudian apa saja jenis-jenis basis bilangan itu, dan juga nanti kita mengetahui bagaimana cara mengkonversi dari bilangan-bilangan itu. Nah, sebelum itu dahulu itu masyarakat itu sudah ada, zaman dahulu sudah ada yang namanya bilangan dan angka, tetapi tidak seperti sekarang. Sekarang sudah banyak bilangan-bilangan kan, tetapi zaman dulu itu manusia baru menggunakan secara melihat saja. Mereka belum bisa mengatakan berapa jumlahnya, berapa bilangannya belum. Mereka masih bisa mengutarakan itu dengan cara melihat saja. Itu dia di zaman dahulu. Kemudian pada waktu itu menghitung barang juga belum tahu orang itu berapa jumlahnya, belum tahu manusia itu masyarakat pada zaman itu belum mengetahui atau mengenai bilangan atau jumlah ini. Seperti zaman dulu mereka berburu ke hutan itu, bagaimana cara menyampaikannya kepada rekan-rekan masyarakat lainnya itu dengan cara menceritakan bahwasanya di hutan itu bisa berburu atau ada hewan-hewan yang akan diburu, tetapi mereka tidak bisa mengatakan jumlahnya, tidak bisa mengatakan bilangan atau jumlah misalnya hewan itu berapa.
Jadi orang itu cuma bisa menceritakan dengan cara melihat. Kemudian di samping itu perkembangan teknologi kan sudah semakin cepat. Dari tahun ke tahun teknologi sudah semakin cepat hingga ditemukanlah basis bilangan atau sistem bilangan. Siapa yang menemukannya? Yang menemukannya itu adalah yang menemukan sistem bilangan itu adalah Gottfried Wilhelm Leibniz. Dia adalah seorang ilmuwan, ilmuwan filsafat dan juga kalkulus berasal dari Jerman. Dialah penemu sistem bilangan biner itu, atau sistem basis bilangan dan juga dalam kalkulus. Jadi dia menemukannya waktu itu untuk digunakan dalam proses pengoperasian sistem komputer. Itulah menurutnya. Hingga sampai saat sekarang masih banyak bilangan-bilangan kan, nggak hanya bilangan biner. Apa itu bilangan-bilangan yang lainnya? Bisa bilangan bulan, bilangan desimal, bilangan prima, dan banyak lagi bilangan-bilangan yang lain. Jadi semakin pesatnya perkembangan teknologi, maka semakin banyak pula informasi-informasi atau mengenai sistem bilangan ini. Baik, langsung saja kita pertama masuk ke basis bilangan. Nah, basis bilangan itu adalah bilangan yang menjadi dasar terbentuknya suatu bilangan lain dalam suatu sistem bilangan. Contoh, bilangan sistem berbasis 10 yang dikenal dengan sistem bilangan desimal yang terdiri dari 10 bilangan dasar yang dilambangkan dengan bilangan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kenapa cuma sampai 9? Karena dia berbasis 10, 0 ini sudah termasuk ke 10-nya. Sedangkan mengkonversi bilangan, konversi bilangan itu adalah proses mengubah bentuk bilangan yang biasa saja menjadi bentuk bilangan yang lain, tetapi nilainya sama. Nah, itu yang akan kita gunakan dalam sistem bilangan komputer. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kita masuk kepada jenis-jenis bilangan. Ada berapa jenis bilangan dalam basis bilangan komputer? Pertama ada desimal. Kemudian biner. Oktal. Kemudian hexadesimal. Bilangan desimal tadi terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan di bilangan biner terdiri dari basis 2, yaitu 0 dan 1. Kemudian oktal dia berbasiskan 8, yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan hexadesimal yang paling banyak itu terdiri dari 16 bilangan. Dan berkombinasi kan, ada angka dan huruf. Dan untuk membantu kita dalam pengoperasian dalam mengkonversi bilangan nanti, kita tentunya membutuhkan ada namanya tabel konversi bilangan. Biar kita mudah, kita buatkan tabelnya. Hingga nanti ada soal kan dalam pengoperasian, misalnya nanti ada soalnya ubahlah bilangan ini dari desimal ke hexadesimal. Nah, kita lihat dari tabel konversi bilangan ini saja sebagai acuannya. Kemudian yang pertama, kita masuk ke konversi bilangan desimal ke biner. Bagaimana cara mengkonversinya? Yang mana bilangan desimal itu katanya dibagi dengan basis bilangan biner. Dibagi dengan basis bilangan biner, dibagi 2 sampai habis. Kemudian jika ada masih sisa, ditulis 1, dan jika tidak ada, maka kita tulis 0. Contoh, desimal dari 25. Nah, begini. Desimal dari 25. 25 itu katanya tadi dibagi 2. 25 dibagi 2 berapa? 12,5. Sisa 1. Kemudian 12 dibagi 2. 6. Sisanya 0. Kemudian 6 dibagi 2.
Sisanya 3. Kemudian 3 dibagi 2, 1 sisanya 1. Nah, jadi dapatkanlah, kita menghitungnya mulai dari sini ya. Bukan ini saja 1001 tidak, tapi kalau hasil dari akhir ini kita masukkan juga, jadi kita menghitungnya dari bawah 11001. Jika kita mendapatkan hasilnya bilangan desimal dari 25, berapa bilangan binernya 1101. Paham? Paham, Pak. Nah, ini juga contohnya. Bilangan desimal dari 20. Dengan cara yang sama, 20 dibagi 2, 10, dapat sisa 0. Kemudian kita bagi lagi, 10 bagi 2, 5, sisanya 0. 5 dibagi 2, 2, sisa 1. Kemudian 2 dibagi 2, 1, sisanya 0. Lalu 1 dibagi 2, 0, sisa 1. Seperti biasa, kita menghitungnya dari bawah 010100. Nah, dia bilangan biner dari bilangan desimal 20. Kok beda Pak? Oh ya, karena dia 0. Tadi kan katanya di awal kalau dia pas, kalau bersisa kita buat 1. Tapi kalau dia pas jawabannya 0, kita menghitungnya dari sini saja 10100. Berarti yang dari balik bagi 2 itu berapa? Dari sini 101. Gua bagi 2 bisa. Bagi 2 sama Mana nih Pak? Kalau paham, lanjut ke konversi yang kedua. Tadi dari desimal ke biner, sekarang dari desimal ke oktav. Bagaimana cara mengkonversinya? Yang mana bilangan desimal tadi dibagi dengan basis bilangan oktav, dibagi 8. Jika tadi di biner dia dibagi 2, maka di oktav dia dibagi 8 sampai habis. Caranya sama. Lalu jika sisa hasil dibagi ditulis 1. Jika pas dibagi maka ditulis 0. Nah, ini contoh. 385 bagi 8 dapat 48, bersisa 1. Kemudian 48 dibagi 8 dapat 6 dan sisanya 0. Jadi dapatlah 601. Dari bilangan desimal 385 dapatkanlah oktalnya 601. Kemudian kita lanjut ke konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Caranya, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan heksadesimal dibagi 16. Jadi harus ingat ada semuanya. Jika di biner tadi dibagi 2, kemudian di oktal dibagi 8, dan juga di heksadesimal dia dibagi 16. Tidak boleh terbalik, tidak boleh salah meletakkan basis. Lalu jika ada sisa hasil seperti biasa, seperti sama atau caranya, cuman beda di basis saja, ditulis 1, jika pas dibagi maka ditulis 0. Contohnya bilangan desimal dari 1583 berapa heksadesimal? Berapa kira-kira? Nah, ini dia. 1583 dibagi 16 98 dapat sisa 15. Lalu 98 ini kita bagi 16 lagi, dapatlah 6, sisa 2. Jadi dapatkanlah heksadesimal itu 6215. Kenapa dia F? Kita kembali lagi ke tabel konversi bilangan. Karena dia lebih dari 10 basis, maka dia masuk di dalam angka. Nah, ini dia. Tadi mulai dari 10. Mulai dari 10 itu angkanya A, kemudian surplus B, C, D, E, F sampai 15. Nah, jika tadi dia 6215, maka dapatkanlah 62F. Jadi tidak enak dia 15 kita bikin di sini karena dia lebih dari basisnya. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita masuk ke konversi bilangan biner. Tadi desimal, sekarang biner.
Nah, bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke desimal? Caranya tiap digit bilangan biner itu dikali dengan 2 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya dipangkatkan mulai dari pangkat 0, 1 sampai seterusnya tergantung dari bilangan pengikut di belakangnya. Dari kanan, mulai dari kiri. Nah, berapa bilangan biner dari 11001? Berapa desimal kira-kira? Nah, ini dia caranya. Bilangan biner 11001 kita bikin dulu 11001. Jadi caranya katanya dikali 2 dipangkat 0 dan dari kanan. Sini lagi. 1 dikali 2 pangkat 0. Kemudian ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 4 dan seterusnya jika masih ada lagi bilangan di belakangnya. Lalu setelah kita kalikan pangkatnya dapatlah 168001. Lalu kita jumlahkan 16 tambah 8 tambah 1 25. Jadi dapatlah disebut bilangan desimal dari biner 11001 dapatlah 25. Kemudian kita lanjut ke konversi bilangan biner ke oktal. Caranya bilangan biner itu kita kelompokkan 3 digit dari kanan dan tiap digit dikonversi ke oktal dengan menggunakan konversi biner ke desimal. Contoh 110101. Mana caranya? Nah, kita bagi 2. Tapi kalau di oktal ini dia per 3. Jadi yang satu 0101 dia per 3. Kita kasih titik di sini biar mudah. Kemudian kita selesaikan masing-masing. Tidak langsung keduanya masing-masing. Misalnya sebelah sini dulu atau sebelah sini. Kemudian kita caranya sama. Mulai dari 1 kali 2 pangkat 0, kemudian 0 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2. Setelah siap, kita pangkatkan, dapat 1 kali 2 pangkat 2, 4, kemudian 0 kali 2, 0, 1 dikali 2 pangkat 0, dapat 1. Lalu kita jumlahkan, ini 5. Kita selesaikan juga sebelah sini. 110 dengan cara yang sama. 0 kali 2 pangkat 0, kemudian 1 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 2, dapatlah 0 kali 2 pangkat 0, 0, kemudian 1 kali 2 pangkat 1 itu 2, kemudian 1 kali 2 pangkat 2 4, maka dia 6, berarti hasilnya 65. Karena dia bilang akar dari bilang biner 110 121 itu bilang okalnya 65. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya konversi bilangan biner ke heksadesimal. Cara mengkonversinya, bilangan biner itu dikelompokkan menjadi 4 digit dari kanan. Nah, jadi jika saya di oktal dia 3 digit katanya, sedangkan di heksadesimal 4 digit dari kanan. Yang 4 digit dikonversi ke heksadesimal dengan menggunakan konversi biner ke desimal. Contoh, bilangan biner dari 1100101. Tadi kan di oktal dia 3, sedangkan di heksadesimal dia dipisah menjadi 4. Caranya sama, kasih titik, kasih pembatas, yang kita selesaikan satu-satu. Boleh dari kita makan dari sebelah kanan. Kemudian ini kan nomor 1 nih, 1 dikali 2 pangkat 0, kemudian 0 dikali 2 pangkat 1, 1 dikali 2 pangkat 1, 2, kemudian 0 kali 2 pangkat 3, lanjut, begitu juga seterusnya, hingga nanti masih ada bilangan-bilangan lain lagi di belakangnya berkelanjutan. Caranya sama, kita selesaikan pangkatnya, setelah dapat kita jumlahkan 4 tambah 1, 5, kemudian 2 tambah 1, 3. Sehingga bilangan biner dari 11001 berapa heksadesimal dapatlah dia 35. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya, silakan. itu kan bilangannya ada 6 digit. Jadi bilangannya itu kan
4 tuh ditambah 0 di belakang. Iya, ditambah 0. Kembali ke tabel tadi, pembantu kita tadi. Tabel konversinya. Nih. Ini bagian ada lagi? Tidak ada, kita ini bilang oktal. Terakhir ya. Oktal biner. Cara mengkonversinya, tiap digit di bilangan oktal itu dikonversi ke 3 digit bilangan biner. Langsung saja ke contoh. Oktal dari 324. Nah, ini kira-kira dibagi 3 digit katanya. Kan oktal, kecuali tadi hexadesimal. Maksudnya pas dia 33. Lalu kita selesaikan satu-satu mulai dari 4. 4 bagi 2, 2 sisanya 0. Kemudian 2 dibagi 2, 1 sisa 0. Kemudian 1 bagi 2, 1 sisanya 1. Sehingga ini binernya dapat 1, 1, 0, 0. 4, 2, 1. Kemudian selanjutnya konversi bilangan oktal ke desimal. Caranya, tiap digit bilangan oktal itu dikali dengan 8 sesuai posisinya. Lalu tiap digitnya nanti kita pangkatkan, mulai dari pangkat 0 dan dari kanan. 324. Berarti dari kanan kita selesaikan. 4 dikali 8 pangkat 0, kemudian tambah 2 kali 8 pangkat 1, ditambah 3 kali 8 pangkat 2. 4 kali 8 pangkat 0 tidak 4, kemudian 2 kali 8 pangkat 1 itu 16, dan 3 kali 8 pangkat 2 192. Lalu kita jumlahkan. Secara keseluruhan, maka didapatkanlah hasilnya 212. Betul 212? Ya Pak, betul aja Pak. Benar Pak, benar. Terakhir, konversi bilangan dari oktal ke hexadesimal. Caranya dengan mengubah bilangan oktal ini ke bilangan biner terlebih dahulu. Kemudian kita ubah lagi bilangan hexadesimal dengan cara mengkonversi masing-masing 4 digitnya di bilangan biner ke bilangan hexadesimal. Contoh, ini seperti ini. Oktal dari 2537 berapa hexadesimal? Kita ubah dulu oktalnya ke biner 2537. Di mana kita lihat ini dari tabel konversi tadi. Makanya tadi ingatkan itu sebagai acuan kita untuk menyelesaikan operasi-operasi dalam mengkonversi bilangan ini. Kemudian setelah dapatkan kita ubahlah, kan masih ke biner nih, kita ubahlah dari biner ke hexadesimal sehingga didapatkanlah 55F. Ini kenapa F? Dia 7 F. 111. Kita lihat di tabel. Ini 15. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa? Jika tidak ada, kita akan bikin contoh di depan. Dan silakan maju bagi yang bisa menyelesaikan. Dapat kok ya. Bisa. Kita coba terakhir Kalau saya Pak, Salah apa poinnya? aja Keberanian Anda. bungkus lagi. Berarti kita Yang pertama dari desimal ya, dari desimal ke biner. Berapa kira-kira? Ada yang mau menyelesaikan ke depan? Beda tadi sampai Dari desimal ke biner.
Bisa. Info Pak, info. Silakan. Ini dapat hadiah kok. Kenapa nggak berat? Lagi contekan Pak. Pak, kasihkan Pak. Dari desimal ke linear. Gimana tadi caranya? Itu 8 dari desimal. Kalau 2 kan linear. Itu maksudnya. Itu berbasis 10. Desimal ini. Ini desimal. Dibalikan mungkin. Yang sesuai kotak-kotak. Ini lihat dulu caranya. Ambil ini. Ini sini. Ini. Yang lain juga dicari ya di catatannya. Kita nanti mendapatkan jawaban yang berbeda. Berapa hasilnya? 1,111. Ya itu loh ya. Hebat nih Pak ya. Berarti dari tadi nih Pak pikir juga Bapak Arab kepada kawan Anda semua yang hadir. Mari kita bersama. Baik, contoh yang kedua. Siapa lagi kira-kira? Dari Udah 3 kali ini kan lagi. kebaikannya, bagaimana cara informasi yang terbaik. Timbul dari mana? Biner kan 2, yang desimal 10. Ini sebagai melambang siapa kira-kira? Ini Pak, Aiman Pak. Bapaknya apa di jalan? Ini Bang. Sih, udah. Ini jadi. Itu ya. Lagi mau coba ke depan? Aduh, udah Pak, kasihan nangis ya Pak. Kami soalnya dulu Pak. Yang lebih sulit di sini Pak. Inggris ya. Kami saya tahu. Jadi berarti Anda paham semua ya. Insya Allah Pak. Coba, Pak. Insya Allah. Yang kurang tadi dapat apresiasi dari Bapak. Seberapa ya? Ya seberapa? Cuma dari sini Pergi Pak. yang Bapak apresiasi itu adalah keberanian Anda yang sudah berani ke depan hingga menjawab. Berarti artinya Anda paham dari tadi. Pas Bapak menyerahkan berarti fokus dan itu kepada saudara Irma dan tadi. Nila Pak. Baik, karena kita sudah habis dan masuk ke jam kedua. Kita mungkin soal untuk pertemuan ini adalah materi kita pada pertemuan ini
dan minggu pertemuan selanjutnya kita lanjuti materi baru lagi. Baik, terima kasih. Jelasnya kepada semua ya. Kita tadi berani kan, sudah berani ke depan dan juga betul jawabannya. Tapi dari apa yang Anda jawab itu tentunya kita tetap rendah hati. Kita rendah hati, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh yang lain atau yang belum tampil pada hari ini atau yang belum bisa lah ke depan. Tetap kita tetap rendah hati. Dan juga tetap semangat. Tentunya hal-hal sekecil ini adalah suatu langkah kita untuk menuju kesuksesan di suatu masa depan nanti. Tidak ada penghalang bagi kita untuk mencapai kesuksesan ini. Rajin-rajinlah belajar, tetap semangat, teruslah berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita apresiasi untuk kelas ini. Pada hari ini. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.